Bagaimana hukumnya ketika ada orang lain yang membuka HP kita, membuka-buka isi HP kita tanpa izin kita, ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Kampung, bahas tentang hukum dengan bahasa yang sangat sederhana dan gampang dimengerti, dengan bahasa orang kampung. Oke teman-teman, ada teman saya bertanya, bagaimana hukumnya ketika ada orang lain yang membuka HP kita, membuka-buka isi HP kita tanpa izin kita, ini bagaimana? Jadi di video ini saya jawab. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika teman-teman ingin ke WC, meninggalkan HP, tahu-tahu ada teman kawan-kawan melihat, dibukanya HP kawan-kawan, periksa isinya kan. Terus ada juga suami istri yang buka HP suaminya tanpa izin gitu kan. Saya tidak memancing keributan antara suami dan istri, tetapi kita berbicara tentang hukumnya ya teman-teman. Saya tidak memancing keributan, tapi kita berbicara tentang garis hukumnya. Kita bahas hukum, karena hukum itu tidak membeda-bedakan. Jadi kecuali teman-teman sudah ada perjanjian atau dengan suami istri, istri boleh membuka HP suami, suami boleh membuka HP istri, itu nggak masalah teman-teman. Tapi yang persoalan ini ketika kita tidak punya izin, kita tidak pernah minta izin, lalu kita buka HP orang, tentu orang itu tidak enak. Dan hak privasi ini diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang mana hak atas privasi. Saya baca pasal 28G ayat 1 tentang Undang-Undang 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan juga dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Jadi teman-teman, membuka HP orang tanpa izin dari pemiliknya itu kita bisa dijeratkan oleh pasal tentang Undang-Undang ITE dan hak privasi seseorang. Jadi kita harus hati-hati ketika kita ingin membuka HP orang, alangkah baiknya kita meminjam terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sampai ke ranah hukum. Kenapa? Karena di HP orang itu bisa jadi ada password ATM, ada nomor rekening, dan ada juga tentang privasi-privasi lainnya. Ketika teman-teman membuka HP-nya tanpa izin, tentu tidak enak perasaannya. Tentu dia merasa diperlakukan dengan semena-mena. Begitu juga teman-teman, seandainya hal ini terjadi di teman-teman, tentu teman-teman tidak merasa enak. Jadi perilaku yang tanpa meminta izin membuka HP orang lain ini termasuk bisa kita bawa ke ranah hukum, teman-teman. Sekalipun itu suami istri, kecuali kita sudah mendapat izin dari suami dan suami ke istri, itu nggak masalah. Saya tidak memancing untuk ada keributan antara suami dan istri, tetapi saya berbicara tentang hukumnya.
kita ngambil garis hukum. Kita boleh berbeda prinsip, berbeda pandangan, tetapi kita tetap bagaimana kita bisa melakukan kehidupan di dunia ini tetap berjalan dalam prosedur yang benar dan baik. Jadi alangkah baiknya kita segala sesuatu itu minta izin dulu sebelum kita terkena dalam pasal tersebut. Jadi teman-teman, kita harus saling memahami hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman ingin membuka HP kawan ataupun saudara teman-teman, alangkah baiknya kita itu minta izin terlebih dahulu agar mereka tidak merasa diganggu hak privasi mereka. Ketika mereka memberi untuk kita mengaksesnya nggak masalah, tetapi ketika kita tidak diberi izin, kita tetap buka, tentu ketika dia tidak merasa menerima kelakuan kita itu bisa jadi teman-teman terjerat. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita agar tidak diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Kita perlu mengetahui hukum ini, kita perlu mempelajari hukum ini agar kita terhindar dari konflik sesama manusia. Oke? Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus channel Anak Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.